Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang, kenapa anime Boruto sering dicemooh atau dianggap jelek? Anime Boruto adalah sequel, atau bisa dibilang lanjutan dari cerita dunia Naruto. Masashi Kishimoto selaku penulis Naruto, awalnya tidak mau membuat serial lanjutan dari Naruto. Namun karena penggemar Naruto masih banyak serta adanya tuntutan pihak penerbit, akhirnya muncullah sebuah serial bernama Boruto, di mana Boruto adalah lanjutan dari serial Naruto, meskipun penulis Boruto bukanlah Masashi Kishimoto. Penulis dari cerita Boruto adalah duet dari Mikio Ikemoto serta Ukyo Kodachi. Karena ditulis oleh orang berbeda inilah, maka Boruto dinilai sebagai serial yang aneh serta sering dicemooh, apalagi bagian animenya. Kejadian tersebut seringkali kita jumpai dalam berbagai lini masa, semisal Facebook atau Twitter. Berikut adalah beberapa hal yang membuat anime Boruto dibenci banyak orang. Yang pertama perihal nerf karakter. Kata nerf biasanya sering digunakan bocil-bocil dalam game, di mana nerf adalah pengurangan kekuatan. Nerf karakter sering dikatakan oleh netizen-netizen dalam medsos terkait jeleknya anime Boruto. Netizen menganggap kalau karakter kuat-kuat dalam serial Naruto, kemudian dilemahkan dalam Boruto. Sebagai contohnya kalian bisa melihat dari para Kage atau para pemimpin desa. Para Kage di zaman Naruto, diceritakan kuat-kuat serta banyak sekali adegan kerennya. Namun para Kage di zaman Boruto malah terlihat noob, bahkan setingkat dengan Genin. Sasuke juga kena nerf parah dalam anime Boruto, dirinya seringkali ditunjukkan kehabisan cakra. Apalagi ketika pertarungannya melawan Urashiki. Konohamaru bisa dibilang merupakan karakter selanjutnya yang terkena nerf di zaman Boruto. Pada saat serial Naruto, Konohamaru adalah salah satu ninja potensial yang merupakan calon Hokage. Meskipun punya background keren, namun dalam anime Boruto, Konohamaru malah seringkali dapat momen ampas. Dirinya terlihat pecundang ketika melawan Ao, ataupun melawan Kashin Koji. Konohamaru kecil versi Naruto malah lebih keren ketimbang Konohamaru besar versi Boruto. Versi Naruto, Konohamaru pernah mengalahkan salah satu dari Pain, dan momen keren tersebut, nyatanya tidak didapatkan Konohamaru, versi anime Boruto. Selain Konohamaru, para Jonin Konoha juga terlihat terkena nerf. Ketika bertarung melawan Ishiki, para Jonin Konoha seperti Kiba, Choji, Tenten, ataupun Rock Lee, mereka semua dikalahkan dengan mudahnya tanpa ada perlawanan sedikit pun serta mereka terlihat bodoh. Para Jonin tersebut sejatinya adalah ninja yang lumayan kuat dengan jurus andalannya masing-masing. Namun saat melawan Ishiki, entah mereka sedang banyak pikiran atau kenapa, para Jonin tidak menggunakan jurus andalannya, dan asal menerjang Ishiki saja. Kiba tidak menggunakan jurus Gatsuganya, Tenten tidak melemparkan beberapa kunai seperti biasanya, Choji juga tidak menggunakan jurus kupu-kupunya, bahkan sekelas Rock Lee pun, tidak menggunakan jurus Hachimon Tonko-nya. Shikamaru juga tidak luput dari nerf karakter anime Boruto. Anak Shikaku tersebut, bisa dibilang adalah karakter terpintar dalam semesta Naruto dengan IQ lebih dari 200, namun ketika dihadapkan dengan Ishiki Otsutsuki, otak encer Shikamaru terlihat kena nerf, di mana dirinya tidak memiliki satu strategi pun untuk melawan Ishiki. Jika kembali dalam serial Naruto termasuk movie-nya, Shikamaru seringkali mengeluarkan ide-ide briliannya, seperti ketika mencuri darah Kakuzu, ataupun ketika berhasil menjerat Temari via bayangannya dengan memanfaatkan lubang tanah. Bahkan ketika berhadapan dengan Otsutsuki lainnya, bernama Toneri Otsutsuki, ide brilian Shikamaru lah yang berhasil membuat benteng pertahanan Toneri menjadi porak-poranda. Naruto adalah karakter selanjutnya yang terkena nerf. Ketika melawan monster bernama Nue, Naruto dibuat seolah-olah bodoh karena Nue memiliki kekuatan menghisap cakra. Pak Kades tidak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya Nue dikalahkan Boruto. Jika kembali ke zaman Naruto, Pak Kades juga pernah menghadapi karakter yang bisa menghisap cakra, yaitu Pain. Tapi pada pertarungan tersebut, Naruto berhasil mengalahkan Pain dengan Jutsu Sage Mode. Melihat Jutsu Sage Modenya, banyak penggemar kemudian bertanya-tanya, kenapa Naruto tidak menggunakan Senjutsu ketika melawan Nue? Selain beberapa karakter sebelumnya tadi, sebenarnya masih banyak karakter lainnya yang terkena nerf juga ketika masuk ke dalam semesta Boruto.
namun Mimin tidak bermaksud melanjutkannya, karena urusan durasi. Alasan yang kedua kenapa Boruto sering dicemooh, adalah karena buff karakter. Sama seperti nerf, buff adalah istilah game juga, di mana buff artinya peningkatan kekuatan. Kalau ninja-ninja senior di era Naruto kebanyakan terkena nerf, maka, sebaliknya, para ninja bocil-bocil atau para genin dalam anime Boruto, banyak dari mereka malah mendapatkan buff. Sebagai contohnya ada nama Mitsuki. Mitsuki adalah anak dari Orochimaru. Ketika Boruto memasuki episode 58, Mitsuki mengeluarkan kemampuan hebatnya, yaitu teknik Sage Mode. Mitsuki sudah berhasil menguasai Sage Mode, bahkan di usianya yang masih bocil. Jika melihat kilas balik anime Naruto, beberapa karakter yang menguasai Sage Mode, mereka berlatih sangat keras sekali serta membutuhkan waktu yang lama. Kabuto harus menyatu dulu dengan alam serta berlatih di Gua Ryuchi, untuk mendapatkan Sage Modenya. Naruto harus berlatih dulu dengan menggunakan banyak bayangan serta berlatih di Gua Myoboku, untuk mendapatkan Sage Mode kodoknya. Bahkan Jiraiya pun yang notabene ninja hebat, Sage Modenya malah tidak sempurna. Karakter selanjutnya yang mendapatkan buff, ada nama Chocho. Chocho adalah anak dari Choji selaku klan Akimichi. Karena berasal dari klan Akimichi inilah, Chocho bisa memperbesar tubuhnya serta bisa mengubahnya menjadi mode kupu-kupu, seperti Choji. Ketika masih genin, Choji baru bisa mengubah dirinya menjadi mode kupu-kupu dengan bantuan obat, namun untuk kasusnya Chocho, dirinya mampu berubah menjadi mode kupu-kupu tanpa bantuan obat. Bahkan lebih anehnya lagi, Chocho tidak merasakan efek negatif seperti kasusnya Choji, di mana Choji hampir mati setelah berubah menjadi mode kupu-kupu. Inojin yang merupakan anaknya Ino serta Sai, juga kebagian buff pula. Di tingkatannya yang masih genin, dirinya dengan mudahnya menggunakan jurus rahasia klan Yamanaka, serta jurus lukisan hewan milik bapaknya. Bayangkan saja, Ino harus latihan dengan keras dulu untuk bisa menguasai secara sempurna jurus klan Yamanaka, namun Inojin malah dengan mudahnya menggunakan jurus tersebut. Karakter selanjutnya yang mendapatkan buff, adalah anaknya Pak Kades, yaitu Boruto. Jika Naruto butuh percobaan berkali-kali untuk menambahkan unsur elemen kepada Rasengan-nya, Boruto malah sudah berhasil melakukannya pada percobaan pertama. Selain itu Boruto juga bisa Kuchiyose ular, bernama Garaga, dan lebih menariknya, Garaga adalah ular yang sangat OP, bahkan ular Kuchiyose Sasuke pun takut kepada Garaga. Untuk buff kekuatannya lagi, Boruto juga punya segel karma yang berisi data Dewa Otsutsuki, serta dirinya punya mata Jogan, yang entah bagaimana dapatnya. Jika lintas desa, ada karakter bernama Shinki yang berasal dari Sunagakure. Shinki adalah anak dari Kazekage Gara. Dirinya diketahui bisa menggunakan jutsu pasir besi, di mana jutsu ini dulunya pernah digunakan Kazekage ketiga. Jutsu pasir besi sebenarnya sangat OP banget. Kazekage ketiga bahkan disebut sebagai Kazekage terkuat dalam sejarah Sunagakure karena jutsu pasir besinya itu. Tapi di era Boruto, jutsu pasir besi malah terlihat ampas mengingat seorang genin pun bisa menggunakan jutsu tersebut. Shikadai yang merupakan anak Shikamaru pun juga kebagian buff. Jika Shikamaru versi bocil, cuma bisa menggunakan jutsu bayangannya tidak panjang-panjang amat dan untuk memanjangkannya digunakan trik dengan bantuan matahari. Maka Shikadai versi bocil, malah bisa menggunakan jutsu bayangannya dengan jarak yang panjang, bahkan tanpa bantuan matahari. Selain itu, kekuatan Shikadai juga bertambah karena dirinya bisa menggunakan jutsu elemen angin, seperti jutsu milik ibunya. Untuk alasan nomor 3, 4, dan seterusnya, Mimin bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng, terima kasih.